Kenapa KKN masih menjadi tradisi di Indonesia? Inilah topik talk show yang kami ambil untuk melengkapi nilai UAS kewarganegaraan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 024 Mutia, 025 Agnes, 056 Nindya, 057 Tito, 020 Aulia, dan 060 Diki. Kami dari Prodi S1 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ngomong-ngomong tentang KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, sepertinya sering terjadi di kala pandemi seperti ini. Contohnya banyak kejadian yang dilakukan oleh politikus atau pejabat negara yang mengambil hak-hak yang seharusnya diterima oleh rakyat. Banyak pejabat yang mengambil dan bisa dibilang merampas anggaran sana-sini. Hal tersebut bisa kita lihat dari kesengsaraan yang diterima oleh rakyat, seperti banyak yang di PHK, kemudian banyak usaha yang bangkrut, dan lain sebagainya. Para politikus ini seenaknya mereka menggunakan uang-uang anggaran yang ternyata hanya untuk dibelikan barang-barang mewah yang sebenarnya entah apa manfaatnya. Dan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan rakyat yang sekarang ini sedang mati-matian untuk bertahan memenuhi kebutuhan pokoknya. Bisa kita lihat, belum lama ini terjadi pemberian bantuan sosial yang diberi tugas dari pejabat sosial serta menteri-menterinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di setiap paket bantuan tersebut, para politikus ini meminta jatah sebesar 10.000. Dan kesannya baksos ini hanya dinikmati oleh para politikus. Kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih yang melatar belakangi beberapa politikus dan pejabat negara ini untuk mengambil anggaran sana-sini yang bukan hak miliknya? Baik, di sini saya akan menanyakan untuk pendapat dari Saudara Nindya. Yang melatari tentang korupsi itu yaitu tentang mental. Kayak apapun orang, jika mentalnya tetap korupsi, tetap saja akan menjadi korupsi. Dan itu terbukti karena banyak pejabat pemerintah kita yang berasal dari kalangan pengusaha sukses malah tertangkap tangan korupsi. Karena suatu mental untuk menyalahgunakan wewenang yang ia miliki. Penyalahgunaan kekuasaan itu biasanya diakibatkan karena adanya keserakahan pada dalam diri sendiri. Baik, terima kasih dari Saudari Nindya. Kita lanjut ke pendapat yang kedua, akan saya berikan untuk Saudara Tito. Kemudian, kenapa ya setiap para koruptor yang ditangkap, uangnya itu selalu diberikan untuk barang-barang yang mewah? Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya ada beberapa faktor untuk menjawab soal tersebut ya. Yang pertama itu karena hidup untuk gengsi. Karena mungkin menurut mereka bagi para petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat negara, dia merasa lebih tinggi jabatannya daripada rakyat-rakyat yang lain. Jadi lebih pantasnya kalau mereka itu memakai barang-barang yang mewah, rumah yang besar, mewah, mobil yang bagus-bagus, mungkin seperti itu. Lalu faktor yang kedua, mungkin ini yang terakhir, itu bisa jadi untuk investasi. Mungkin mereka yang koruptor yang berpikirannya maju, itu mereka berpikir kalau barang-barang tersebut itu bisa buat investasi ketika mereka sudah tidak menjabat. Daripada uang korupsi itu untuk berfoya-foya, lebih baik untuk membeli barang mewah agar bisa dijual kembali di waktu yang akan datang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Untuk Saudara Nindya, apakah ingin menambahkan atau menyanggah? Cukup jelas. Baik. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke kolusi. Karena adanya kolusi ini, maka integrasi nasional yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah rapuh, teman-teman. Mulai dari banyak muncul aksi separatisme, kemudian kerusuhan di berbagai daerah. Ini nyata dan sudah kita lihat secara nyata ya teman-teman di berita-berita TV. Kemudian saya ingin menanyakan pendapat dari Saudara Agnes. Bagaimana menurut Anda langkah yang harus kita ambil untuk melawan adanya kegiatan kolusi ini di negara kita? Dan bagaimana caranya untuk menjaga integrasi di Indonesia supaya tetap utuh? Bahkan, Saudari Agnes. Mungkin langkah yang pertama yaitu mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, karena reformasi yang berfokus pada meningkatkan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara yang telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mengenali jenis korupsi tersebut. Lalu yang ketiga, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menutup celah internasional. Karena salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah salah satu pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikan di negara lain. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berkaitan dengan demokrasi. Nah,
Teman-teman pasti tahu ya, banyak para mantan koruptor yang ternyata masih bisa untuk menjadi caleg. Ya, ini cukup terkesan lucu ya, menurut saya juga termasuk lucu. Saat diadakannya pemilu, ternyata para mantan koruptor itu bisa untuk mendaftar menjadi caleg lagi. Entah dia dengan penyuapan atau anggarannya diambil dari korupsinya. Baik, saya ingin menanyakan pendapat. Menurut Saudara Diki, apa hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menyikapi hal seperti ini? Silahkan untuk Saudara Diki. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Yang pertama saya juga merasa kecewa ya pastinya. Kenapa gitu bisa mantan koruptor itu bisa mencalonkan lagi sebagai calon anggota legislatif. Tentunya masih banyak orang-orang baik di Indonesia ini yang masih berhak untuk mencalonkan diri yang latar belakang kehidupannya itu lebih baik. Hak kita dalam menyikapi hal tersebut jelas kita menolaknya. Pasti kita di sini tidak akan memilihnya sebagai calon wakil rakyat. Dan saya di sini juga berpendapat seharusnya negara juga bisa untuk menolaknya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian bagaimana pendapat Diki jika semisal banyak rakyat-rakyat yang masih kurang mampu kemudian disuap dan mereka akhirnya memilih caleg tersebut? Seharusnya rakyat itu jangan menerima suap, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan latar belakang ekonomi. Nah, justru di sini peran pemerintah dalam menyikapi tentang masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Jangan sampai rakyat miskin di Indonesia ini dimanfaatkan oleh calon anggota wakil rakyat untuk melakukan suap. Begitu, Mbak Mutia. Baik, terima kasih. Baik, tadi kita sudah berdiskusi yang terkait tentang korupsi dan kolusi. Sekarang kita masuk ke yang berkaitan dengan nepotisme. Banyak praktik nepotisme di sistem pemerintahan, mulai dari desa, padahal sudah sangat jelas ya bahwa nepotisme itu dilarang di undang-undang. Baik, di sini saya akan menanyakan pendapat terkait hal tersebut untuk Saudara Aulia. Sebenarnya apa sih motivasi dari praktik nepotisme di sistem pemerintahan Indonesia? Ya, motivasi dari praktik nepotisme adalah yaitu praktik mengistimewakan orang tertentu yang didasarkan pada preferensi pribadi, ikatan darah, dan hubungan keluargaan yang masih kental hingga kini. Ada beberapa partai politik yang dibentuk berdasarkan pada ikatan kekeluargaan, seperti misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan terkait materi kita, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, apa yang harus kita benahi, kemudian bagaimana cara kita supaya KKN di Indonesia ini tidak menjadi tradisi. Seperti itu. Saya ingin bertanya dong untuk teman-teman, seharusnya langkah apa yang harus kita lakukan supaya korupsi ini tidak menjadi tradisi di rakyat Indonesia ini, di negara Indonesia maksud saya. Ada yang mau berpendapat? Saya di sini ingin berpendapat sedikit ya. Mungkin KKN ini sudah menjadi seperti tradisi di negara. Salah satu cara untuk menghilangkan tradisi KKN di negara Indonesia ini menurut saya itu pertama kita itu harus memberi aspirasi kepada pemerintah, berserius lah istilahnya untuk dalam menjatuhi hukuman kepada para pelaku KKN. Seperti itu, Mbak Mutia. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kira-kira korupsi ini akan hilang di Indonesia? Ya, mungkin saya ingin berpendapat. Baik, di sini ada 2 orang ya. Wah, seru banget nih mesti diskusinya nih. Langsung aja, mau siapa dulu ini? Saya dulu aja. Oke, boleh. Saja menurut saya, bisa Indonesia bebas dari KKN. Asalkan pemerintah itu tegas, seperti tadi yang dijelaskan oleh Saudara Diki, tegas dalam menanggulangi KKN, memberi ketegasan hukuman yang setimpal. Untuk contoh hukuman yang pantas itu seperti apa menurut Saudara Tito? Hukuman mati pantas untuk mereka para koruptor. Baik, hukuman mati. Oke, tadi kita sudah mendengar pendapat dari Saudara Tito, kita lanjut ke pendapat dari Saudari Nindya. Misal ada KPK udah merencanakan usaha tentang misalnya hukuman mati, kalau masyarakat tetap tidak mendukung peraturannya KPK itu tidak bisa terlaksana. Ya, jadi KPK membutuhkan dukungan dari masyarakat umum seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih dari pendapat dari Saudara Tito dan Saudari Nindya. Baik, terima kasih atas pendapat dan diskusi pada hari ini yang telah diberikan oleh saudara-saudara sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan KKN di Indonesia cepat hilang dan tidak menjadi tradisi. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.